eh falamma walla, dan tatkala ia berpaling, kemudian da'ahu, nabi teh nyauran, gitu ya, nyauran. Kemudian berkata kepada orang buta ini, hal tasma'u nida bis salah, apakah kamu mendengar suruhan azan untuk salat? Qala na'am, ya, katanya. Qala fa'ajib, hari itu mah datang ke masjid gitu. Fa'ajib, maka datanglah seruan itu. Jadi bahasa orang mah datang ke masjid gitu. Dengan intonasi ini fi'il amar banyak. Fi'il amar itu satu kata kerja perintah dengan intonasi dan kata-kata yang memerintah. Falam yurakhisolahu, maka Nabi tidak mengizinkan kepadanya untuk meninggalkan sholat berjamaah karena sesungguhnya orang itu buta dan tidak ada yang membimbingnya. Tuh anu lolong ge Pak, ku kewajiban sholat berjamaah jadi menjadi satu keharusan. Kurang barenta ya? Itu barenta itu. Itu Pak. Jadi kalau dinaikin intonasinya, ari bapak benta teh nah tara ka masjid gitu Pak. Nah, itu mah terus rada naik teh intonasinya. Nah, makanya kepada anak-anak kita jauh sama Pak. Sok we wios Pak. Tataekan. Dopun tataekan. Eta teh dalam rangka apa? Dalam rangka mengadaptasi. Apalagi kita tos huisan banyak. Kamari tos pada gaduh saiban. Nah, ini menjadi satu kewajiban. Hiji ta Pak? Nuka hiji nama tina Quran tah ayatna apanya? Tina ayat surat An-Nisa 102, hadisna ieu. Naon alasan bahwa salat berjamaah itu jadi wajib. Dan orang yang meninggalkan salat berjamaah selain mengabaikan kewajiban, maka dia telah merampas dirinya dari kebaikan yang banyak. Jadi kebaikan yang paling banyak di dalam salat berjamaah, ketika seseorang itu tidak melaksanakan salat berjamaah, pada intinya dia telah merampas dirinya untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Kemudian merampas berlipatnya pahala. Pahalana ageng Pak. Jadi pangseeur-seurna pahala teh saresna tina ibadah harian adalah salat. Adalah salat. Karena sesungguhnya salat berjamaah itu berlipat pahalanya sebagaimana hadis dari dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi." Salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendirian. Bisab'i wa ishrina derajatan, sampai dengan 27 derajat. Coba Pak, hadis ieu nyebatkeun kelompok teu Pak? Henteu Pak. Henteu Pak. Saya tidak ada berkaitan dengan kelompok. Ini adalah orang-orang yang masuk masjid, syahadatnya sama, kaifiat salatnya sama. Ini wajib menjadi suatu kewajiban kepada kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian di halaman 77, dan dia telah melewatkan kemanfaatan sosial yang diperoleh umat Islam, yaitu dari berkumpul untuk melaksanakan sholat, seperti gursil mahabbah, itu akan menumbuhkan rasa kecintaan. Kemudian sholat berjamaah itu akan menimbulkan, menguatkan kerukunan dan mengajarkan orang-orang yang tidak tahu sholat Pak. Jadi sholat berjamaah teh mengajarkan kepada orang yang tidak tahu sholat. Ada disebut jahil bodoh ting henteu Pak gitu. Dan margeda setiap orang tidak mau Pak dikatakan dirinya bodoh atau tidak tahu mungkin gitu. Dan membantu orang yang membutuhkan. Makanya kenapa Nabi SAW masjid itu menjadi pusat peradaban sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat? Didinya Pak pusatnya. Makanya ekonomi masjid, sosial masjid harus kaya Pak. Masjidnya kedah kaya. Itu dibangun dari orang-orang, cara berpikir kita. Bagaimana kebaikan kita, kekayaan kita mampir di tangan kita dan serahkan kepada masjid untuk apa? Untuk kesejahteraan umat. Kemudian di paragraf kedua, dan dengan meninggalkan sholat berjamaah itu akan membuat jiwa seseorang terkena hukuman
dan disamakan seperti orang yang munafik. Bapak nutara ke masjid, aduh punten di mas sanes abdi nyaurkeun da ieu mas Nabi. Ya. Dari dua kitab sahih dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus salawati 'alal munafiqin." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik salatul isya wa salatul fajri. Salat isya dan salat fajar subuh. Dan sekiranya kalau dia tahu apa yang ada di dalamnya, apa keutamaan yang ada di dalam salat isya dan salat subuh itu, maka ia akan datang walaupun habwan, merangkak, kerondangan Bapak Pak gitu. Gitu. Salat isya itu sama dengan salat sepanjang sampai dengan setengah malam. Upami subuh salat sepanjang malam gitu. Bapak kuat salat sepanjang malam? Henteu, kumargi henteu, salat subuh gitu. Salat subuh kuat kan, Pak? Gitu. Kemudian, dan sungguh aku hendak memerintahkan untuk salat, lalu didirikanlah salat. Kemudian aku menyuruh seorang laki-laki untuk memimpin salat orang-orang. Kemudian ia pergi bersamanya dengan seseorang kumpulan. Kemudian min hatobin, kemudian ia pergi bersama orang-orang itu, lalu mengambil kayu untuk ditumpuk kepada satu kaum yang mereka itu tidak datang dalam melaksanakan sholat. Fauharriqu alaihim, maka kata Nabi, aku akan membakar mereka. Buyutahum, rumah-rumah mereka binari dengan api. Tapi ngumpulkan kayuna janten teu? Janten gitu. Sok disingsieunan ku Nabi mah. Diduruk gitu ya. Tapi kumahanya eta bahasa Nabi harita anu tara salat ke masjid. Ieu ku ngaos hadis nage tos rada sieun Pak, terus kabayang terus aya di payunan urang. Gitu. Kemudian paragraf ketiganya dalam Sahih Muslim dari Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala esok hari sebagai seorang muslim, falyuhafidz ala haula'i sholati. Kemudian hendaklah ia menjaga salat-salat mereka di mana saja tempat ia berada. Gitu. Jadi upami Bapak hoyong dikatakan Bapak adalah seorang muslim, salat Pak gitu. Kenapa? Karena perbedaan antara orang munafik, orang musyrik dan orang muslim dengan orang yang lainnya adalah tina salat. Itu farqu ma bainahum, di antara suatu perbedaan di antara mereka adalah melaksanakan salat. Gitu. Nu tara salat mah khawatir Pak. Lebet tuh tina hadis nu luhur, munafik Pak. Kadai hati-hati. Kemudian maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada nabi-nabi kalian menjadi jalan-jalan petunjuk. Jadi upami Bapak hoyong petunjuk ti Allah, salat gitu. Kemudian dan sungguh aku telah melihat dan tidak ada seorang pun yang menjauh kecuali orang yang munafik, yang mana kemunafikannya itu sudah terkenal atau diketahui. Dan sungguh ada seorang laki-laki yang akan dibawa, kemudian dibantu di antara dua laki-laki itu untuk ditempatkan di dalam saf gitu, dibenyeng Pak gitu, ayo sholat. Nah, ditempatkan dalam satu barisan. Kemudian 78, di antara orang-orang yang saum juga ada sebagian orang yang melanggar perintah Allah lalu ia tertidur gitu ya. Tertidur dengan, jadi ada yang melanggar jalan nate melalui tertidur. Anis sholati fi waqtiha, janten tos bade waktos azan, tos waktu salat Bapak kulem. Itu. Ini adalah suatu perbuatan dosa kemunkaran yang besar.
Dan ini adalah satu hal yang paling parah dalam kelalaian melaksanakan sholat. Jadi waktu-waktu sholat maka deh Pak, ku tidur wae tos dilebetkeun kana munkar nu ageng, komonoi damel gitu. Ya, hari tidur susah susah membuka mata kan tidur. Hari damel beundak nya nah gitu. Ieu teh salah satu bagaimana kita bisa memahami sebagian saudara-saudara kita yang terkait tentang sholat. Jumatan beda rame Pak di jalan Pak, di kantor sholat Jumatan itu di tengah jalan Bapak, masjid pinggir jalan. Rame ya Pak eta jalan teh. Nah, sampai kebanyakan para ulama, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, sesungguhnya barang siapa orang yang mengakhirkan, menunda sholat dalam waktunya tanpa alasan yang sah, yang secara syariat diperbolehkan, maka tidak diterima perkara tersebut. Dan jika ia sholat untuk menebus dari kesalahannya sampai dengan 100 kali, kata Nabi, itu pun tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang amalan tersebut itu khususnya ibadah banyak ibadah yang tidak ada dasar dari perintahku, maka hal itu tertolak. Makanya kadang Pak hati-hati perkara anu wajib mah diselingi hal-hal yang walaupun itu zikir tidak ada perintahnya tidak Nabi. Tak itu lebet hadis ieu. Salat, pada salat, tetapi ada selingan-selingannya. Lebet ka dieu, Pak. Gitu ya. Azan, lebet ka dieu. Taya seling-selinganna. Berikut dalam Jumatan juga sama. Kan sok rada reangnya upami dua duduk di antara dua khutbah dengan sholawat. Sebetulnya bukan membaca sholawat. Duduknya itu seukuran membaca sholawat, bukan membaca sholawat. Ada seukuran. Jedanya itu seukuran membaca sholawat. Nah inilah yang paling penting. Kenapa Bapak diarahkan untuk literasi Arab gitu Pak, agar kemudian khawatir menjadi salah. Lakinu mau takum biqauli la ilaha illallah itu, mau takum itu orang yang akan mati. Beda dengan lakinu mayitakum, talkinkanlah orang yang sudah menjadi bangkai mati gitu Pak. Mau takum orang yang akan mati, mayitikum sudah mati, artinya jadi bangkai. Kasajaran orang ditalkinkan teh tos janten maut. Itu hati-hati Pak, hati-hati. Jadi nuntun teh tos aya keneh nyawaan. Salah satu organ yang dicabut di akhir naon Pak? Salah satu organ tubuh yang dicabutnya terakhir apa? Kesadaran Pak, otak. Otak Pak. Itu otak. Jadi otak itu nanti ya, kesadaran itu bagian tubuh manusia yang dicabut terakhir Pak. Makanya masih kena sadar kan? Maksudnya sadarnya apa? Ada suara. Makanya nanti Pak, mulut kita kaku, badan kita kaku. Kenapa lidah yang lidah ini tidak ada tulang itu masih bergerak. Makanya kalimatnya kalau dari segi makhrajul huruf, huruf kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang mudah di lidah. La ilaha illallah. Gitu. Kabayang upami Bapak kalimat ku Nabi diajarkan ketika meninggal istighfar. Ayo huruf goin di niatnya Pak, huruf sidah. Astagfirullah. Hese Pak. Karena butuh suara, butuh nafas. Benten sareng huruf lam ya. Huruf lam itu ringan suara, ringan nafas. Nah, kayak belajar Pak, belajar makhrajul huruf. Di sini ada suatu hikmah. Kenapa akhir kalimat meninggal itu la ilaha illallah? Karena semuanya mata sadayana tidak bisa bergerak, kaku. Datos dayaan nyawana. Tinggal lidah.
Tah kenu talkin teh ulah reang Pak, bapak ngariung ieu jalmi anu meninggal kemudian reang lo ulah gitu. Sajalmi weh cekap. Sajalmi. Upami atas nyebat la ilaha illallah ulah diselingan diajak ngobrol Pak. Ya. Ulah diajak ngobrol atas la ilaha illallah mah. Yang bisa jadi nanti akhir ayatnya itu dengan kalimat obrolan gitu. Kalimat obrolan. Kade Pak. Makanya keluarganya terus memantau Pak dalam keadaan sakaratul maut itu. Kan biasanya wajah menguning gitu kan. Menguning, kemudian ada bau dalam tubuh itu ada bau. Ada bau kan? Ada bau. Kemudian mata terus mulai kaluhur ke tengah, kaluhur gitu tah. Tah, gitu kan. Terus kaluhur ke tengah. Anu kantos saya bawahnya mah. Nah, kayak biasa diajar Pak. Apalagi datasan kantos. Kan kantos harita sakali-kalina Pak. DKM Masjid Al-Ulum di Abi di Pajajaran itu kos koneng Pak. Terus koneng cabakan Pak. Cabakan upami tos tiis, upami kulitnya dipencet kemudian lama muncul. Nah, tos teh aya teh. Itu tos teh aya. Nah, makanya nanti pada kayak wajib nanti kurikulum jamaah kedah tiasa ngamulasara jenazah. Kedah tiasa. Mudah-mudahan satu lebaran Idul Adha banyak. Nah, halaman seberapa? Oh iya, man amilanya. Kemudian dan sholat itu setelah waktunya tidak menjadi suatu diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mardudatun ghairu makbulah, karena itu adalah suatu tindakan yang ditolak dan tidak akan diterima. Baris paragraf kedua, di antara adab-adab yang wajib. Nah ini Pak maksud karena konten aja. Jadi adab saum teh konten aja. Hiji, kita sebenarnya hiji. Oh ya hijinya. Di antara adab saum yang wajib, yang pertama adalah menghindari, menjauhi orang yang saum itu menjauhi segala sesuatu yang dilarang Allah dan Rasulnya, baik perkataan ataupun perbuatan. Kemudian sehingga ia terus menghindari dari kebohongan. Makanya kenapa? Ya sebentar. Kemudian kenapa ia dikaitkan kalaulah saum itu dihindari dengan perkataan yang dusta? Karena bahaya Pak. Orang dusta itu bahaya. Kenapa? Orang matos baca di Quran saum teh wajib, tetapi orang yang dusta itu mengatakan saum di bulan Ramadan itu tidak wajib. Itu wajib. Bakal berpengaruh nanti kepada aktivitas umat. Kemudian hal berikutnya, sebagaimana Rasulullah SAW itu mengabari wahwal ikhbaru bi khilafil waqi', sesuatu itu yang akan melupakan atau bertentangan dengan kenyataan. Wa 'azzamuhul kadzibu 'ala Allahi wa rasulih, dan hal yang paling besar perbuatan bohong itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya hal yang paling sungguh jelas dosanya. Seperti menisbahkan Allah dan Rasulnya sesuatu hal yang diperbolehkan padahal dilarang, atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan tanpa ada ilmunya. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalu wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim. Dan kamu mengatakan tentang sesuatu yang diucapkan oleh lidahmu secara dusta.
ini halal, ini haram, untuk membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang membuat itu terhadap Allah atau yang membuat kedustaan terhadap Allah la yuflihun, tidak akan berhasil, tidak akan selamat. Mataun qalilun, mereka akan dihukum dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Nah, kadek Pak, dusta mah bahaya. Ya, dusta mah bahaya. Dan dari dua kitab sahih dan selain dari wa ghairihima dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah dan yang lainnya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Pak, hadisnya Pak, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang berdusta yang mana kedustaan itu dialamatkan kepada namaku, ya, muta'ammidan secara sengaja, berarti tahu ilmu, ya, tahu ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tempatnya di neraka. Maq'adahu dari kata qa'ada tuh dari berdiri, duduk, makanya ada qa'ada ya jalasa, tak itu jalasa Pak, makanya disebutnya majelis. Qa'ada maya aya bangkuan tempat duduk gitu, qa'ada maya bangkuan, tak Bapak berdiri tempat duduk kursi namina teh gitu. Jadi tos dipasihan kursi di neraka gitu. Makanya Bapak kedah wajib Bapak mah belajar ilmu hadis tuh Pak, jika kamu mal beres-beres mah gitu ya, kursian. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga memperingatkan terhadap kebohongan, maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Waspadalah, jauhilah oleh kalian kebohongan, karena sesungguhnya kebohongan, dusta akan yahdi itu apa? Memberikan, atau itu kan petunjuknya, petunjuk kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, karena sesungguhnya keburukan itu akan mendatangkan kepada api neraka. Wala yazalu rajulu yakdzibu yataharral kadzib, dan tidak henti-henti ada seseorang yang berdusta, wa yataharra, dan dia berusaha melakukan perilaku kedustaan, hatta yuktabu indallahi kadzaban, sehingga Allah mencatat kepada orang tersebut seorang pendusta. Gitu. Ada ya Pak? Ada. Bapak sok nonton Upin Ipin Pak? Kan ada cerita ya, ada serigala gitu kan. Padahal tidak ada yang menyampaikan Jarjit Pak. Jarjit ya. Terus Upin Ipin teh kemudian kabur. Kemudian kesudahan kedua ada serigala, tidak ada, kabur lagi. Katilu kalina ada serigala pada ayah. Oh, kamu berdusta, padahal ada. Kemudian Upin Ipin itu dimakan serigala. Ada yang nusuk dusta mah. Jadi kedustaan pertama jika berhasil akan melakukan kedustaan kedua. Kedustaan kedua jika berhasil akan melakukan kedustaan ketiga. Terus. Insyaallah. Hiji, menjauhkan perilaku kedustaan bagi orang yang saum. Kade, Pak. Kedua, Bapak anu saum engke duikan ka sabulan waya jetanibul gibah. Bahasana gitu banyak. Bahasana lagi ciga ieu nya gibah gitu kan. Huruf lagi huruf ba-nya ada hentakan, ada nafas, ada suara. Gibah. Jauhi gibah. Apa itu gibah? Zikruka akhaka bima yakrahu fi ghaibatihi. Gibah adalah menyebut-nyebut saudaramu sesuatu yang tidak disukai dengan cara yang tidak disukai di saat ia tidak ada. Ade, tahnya. Jadi saudara orang
jangan orang tanya teh ulah diomongkeun Pak gitu ya. Ulah diomongkeun sawaun dzakartahu bima yakruhu fil khalqatihi, baik itu yang menyebutkan sesuatu yang tidak disukainya, penampilan ya, penampilan kade Bapak penampilan di bumi teh kedah rapi ulah duikeun jadi satu wasilah dibully gitu ya. Dibully kancing sing saat gitu. Kopiahnya yang soal gitu. Kade Pak ya. Apa lagi? Bentar lagi sampai ke angka 6. Kemudian apalagi al-a'raj, pincang. Kemudian al-aurah, bermata satu. Kemudian wal a'ma, buta, pecakna dua-duanya. Hari mata satu mau pecak, hari dua-duanya. Cici. Hello. Hello. Oh. Hello. Di bus macam hatta tomato tomat
saum anu salaras-larasna. Aya deui perkara-perkara yang harus dijauhi, kita akan bahas insyaallah upami Allah nyarengan umur sareng waktosna, urang dipasihan umur deui, urang tepang deui ka enjing, insyaallah urang teraskeun. Sakitu nu tiasa kapihatur, mudah-mudahan janten